Untuk dari deklarasi Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan sebagai capres di 2024 sangat banyak menuai kritikan yang pedas, bahkan dari internal pengurus Partai Nasdem sendiri. Setidaknya yang saya pantau sudah ada 2 pengurus penting Nasdem yang menyatakan goodbye, menyatakan mundur dari Partai Nasdem karena tidak cocok dengan pencalonan Anies Baswedan itu. Tidak cocok terkait dengan Nasdem sendiri yang namanya Nasional Demokrat, tetapi mengangkat calon yang selama ini populer dijuluki sebagai bapak politik identitas gitu ya. Ya, jadi Nasdem tidak merasa apa-apa ya, itu kan. Ya dalam politik tentu ada diskursus ya, bahwa dilemparkan seolah-olah kita sebagai partai yang berwarna biru yang hari ini memang sudah mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai kandidat atau calon atau bakal calon presiden, lantas ditengarai seolah-olah kita akan keluar dari koalisi. Bahasa simboliknya kan begitu. Tapi faktanya kan begitu, bahwa kami tetap komit dan itu kita tunjukkan dalam hal pemerintahan baik di eksekutif maupun di legislatif. Saya bisa memberi contoh yang bahkan ekstrim bagaimana kita komit mendukung pemerintahan Pak Jokowi ini sampai tahun 2024. Kabarnya mulai ditinggalkan kader dilema Nasdem kala capreskan Anies. Keputusan Surya Paloh dengan Partai Nasdem ya mencalonkan Anies Baswedan juga hak politik, walaupun tentu saja penuh dengan konsekuensi yang akan ditanggung pada pemilu 2024 nanti. Itu konsekuensi politik. Memang aneh kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Surya Paloh dengan realitas yang ada. Surya Paloh menggembar-gemborkan bahkan sangat tegas kan di potongan orasi politiknya kemarin. Oh, tidak ada waktu lagi, tidak ada tempat bagi pelaku intoleran. Tidak ada toleransi bagi pelaku intoleran. Sangat tegas. Dan itu kalau konteksnya kalimat itu nggak ada yang salah, sangat tepat dan itu sering saya sampaikan. Tidak ada toleransi bagi penalu di negara ini. Secara keseluruhan orasi Surya Paloh tidak ada yang salah, benar semua. Hanya yang kemudian menjadi aneh dan janggal adalah endingnya itu ya. Endingnya dan follow up-nya. Dia berbicara menggebu-gebu tentang bangsa ini, bagaimana menyelamatkan bangsa ini, bagaimana pentingnya nasionalisme, bagaimana pentingnya Bhinneka Tunggal Ika. Kader Partai Nasdem perlahan-lahan mundur. Politisi senior terbaru Nasdem Siswono Yudhohusodo dan Enggar Tiasto Lukita dikabarkan mundur dari pimpinan Partai Surya Paloh itu. Hal itu disampaikan Ketua Forum Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri Fordekis se-Indonesia, Prof. Andi Fefta Wijaya kepada Info Indonesia pada Jumat. Andi mengatakan mundurnya kader senior akan merugikan Partai Nasdem. Tidak hanya itu saja, Partai Nasdem juga akan kehilangan semuanya di pemilihan umum pemilu 2024. Dampak terhadap Nasdem dengan mundurnya beberapa kader, maka akan mempengaruhi suaranya, katanya. Andi mengatakan pencalonan Anies Baswedan sebagai calon-calon presiden memang sama sekali tidak disukai oleh kader Nasdem. Makanya wajar bila mereka mundur. Menurutnya kader Partai Nasdem tidak menyukai strategi politik yang dilakukan Anies Baswedan, sebab kader Nasdem tidak menyukai figur yang dicitrakan sebagai pemain politik identitas. Karena ada beberapa kader Nasdem yang kurang sreg dengan sangkaan politik identitas yang tercitrakan ke Anies, pungkasnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny Kiplet, membantah bahwa 2 politisi senior itu mundur dari Nasdem. Dia menegaskan hubungan Nasdem dengan kedua politisi senior tersebut baik-baik saja. Sepengetahuan saya, sampai saat ini tidak ada masalahnya, katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Rabu.